Berjumpa kembali di channel kita Donum Deo, channel yang akan menambah pengetahuan iman Katolik kita yang diambil dari berbagai sumber. He took bread and giving thanks broke it and gave it to his disciples, saying, Terimalah Take dan this, makanlah. all of you, and eat of it. Inilah tubuhku For this is yang my body, dikorbankan which will bagimu. be given up for you. Ini adalah penggalan kata-kata konsekrasi yang diucapkan para imam pada waktu doa syukur dan yang karenanya serta berkat daya Roh Kudus, roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Terjadi perubahan substansi dari roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Tuhan. Inilah yang disebut dengan proses transubstansiasi. Namun dalam perjalanan gereja, Tuhan terkadang meneguhkan iman umat dengan kehadirannya secara kasat mata, yakni terjadi perubahan bentuk menjadi daging dan darahnya sendiri, atau yang disebut dengan mukjizat Ekaristi. Nah, dalam video ini kita tampilkan 3 mukjizat Ekaristi terbaru di awal abad ke-21. Mukjizat pertama, mukjizat Ekaristi di Meksiko. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 21 Oktober 2006 di Gereja Santo Martinus, Tlaxcala. Menjelang ibadat adorasi jam 3 sore, umat berkumpul di gereja. Ketika Pastor Jose Gudino hendak mentahtakan sakramen Maha Kudus, hosti kudus tersebut sudah berlumuran cairan warna merah. Sesaat kemudian sang pastor mendengar suara, "Dirikanlah kapel adorasi di tempat ini." Peristiwa itu kemudian dilaporkan kepada uskup setempat dan dimulailah penyelidikan. Penelitian ini memakan waktu beberapa tahun dan hasilnya diterbitkan pada tahun 2013. Cairan merah tersebut memang darah manusia yang mengandung DNA dan hemoglobin. Golongan darahnya AB positif, jenis yang sama seperti yang ditemukan dalam mukjizat Ekaristi lainnya dan kain kafan suci Turin. 2 mukjizat di Polandia. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 12 Oktober 2008 di Gereja Santo Antonius, Sokokal. Ketika sedang pembagian komuni, ada hosti yang terjatuh. Kemudian imam mengambilnya dan menempatkan dalam vaskulum atau wadah kecil berisi air untuk melarutkannya dan menguburkannya. Itulah ritual yang akan dilakukan untuk hosti yang rusak atau kotor. Seusai misa, ketika hendak melakukan ritual penguburan, tercium aroma wangi dari vaskulum, dan ketika dilihat, ternyata sebagian hosti tersebut berubah menjadi gumpalan darah. Potongan hosti berdarah kemudian diteliti oleh para ahli patologis, dan para ahli mencapai kesimpulan yang sama, yakni sampel yang diperiksa bukanlah gumpalan atau darah. Ini adalah jaringan otot jantung manusia dan masih segar. Jaringan ini sama dengan mukjizat yang terjadi di Lanciano, Italia pada tahun 700-an. 3. Mukjizat Ekaristi di India. Peristiwa ini terjadi pada Jumat 15 November 2013 di Gereja Kristus Raja, Kerala, India. Pada suatu misa pagi, sementara pastor memberkati hosti, tampaklah wajah Kristus di hosti tersebut. Sosok wajah Kristus terlihat begitu jelas. Pastor dan umat yang hadir dapat menyaksikan hal tersebut. Kemudian ribuan orang berziarah menuju ke Gereja Kristus Raja untuk melihat gambar wajah Tuhan di sakramen Maha Kudus dan mohon berkat Tuhan. Saat ini hosti tersebut dikirim ke Roma untuk dilakukan penyelidikan sebagai syarat mukjizat Ekaristi. Itulah peristiwa mukjizat Ekaristi yang terjadi di awal abad 21 ini. Semoga semakin meneguhkan iman kita.
Silakan lihat video lainnya untuk menambah wawasan Katolik. Tetap di Domain Bio Channel.